Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali pada petang hari ini dengan saya, dan kita akan mendengar pembacaan firman Allah yang terdapat dalam suratan Yakobus, passalnya yang pertama. Kita membaca ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca mulai dari ayat 16. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara, ayat yang ke-16 berkata, saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Janganlah sesat. Di dalam bahasa Yunani, kata sesat dipakai kata planao, yang artinya disesatkan. Jadi kalau dalam terjemahan bebas, janganlah kamu disesatkan. Disesatkan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tapi ada orang lain yang menyesatkan kita. Di dalam Alkitab ditulis ada guru palsu, ada rasul palsu, ada Injil palsu, ada Yesus yang palsu, ada ajaran yang palsu, dan ada guru-guru yang seperti serigala yang siap menerkam domba. Itu sebabnya Yakobus ini berkata, jangan kamu disesatkan. Dengan begitu banyaknya hoax di dalam media sosial, banyak orang yang harus meminta maaf karena terbawa oleh hal yang menyesatkan, turut membenci, turut mengata-ngatai orang, turut mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kita harus mengerti nasihat dari Yakobus ini, jangan kamu disesatkan. Apa maksudnya? Di dalam ayatnya yang ke-17 dipakai kata setiap pemberian yang baik. Kata pemberian di sana dipakai kata dosis. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah, kata anugerah ini dipakai kata dorema, bukan hal yang lain, tapi bahasa Inggris memakai kata pemberian, tetapi bahasa Yunaninya memakai kata dorema. Yang pertama, pemberian yang pertama dipakai kata dosis, mengingatkan kita kepada dokter yang memberikan obat kepada kita, ada dosisnya tersendiri, sehingga kita tahu ada asisten apoteker, ada apoteker yang tahu dosis yang dimaksud dokter untuk kita makan kalau kita sakit. Ada yang 1 pagi, 1 sore, ada yang 3 kali 1 hari. Menurut dosisnya, terlalu sedikit, tidak bagus, terlalu banyak, tidak bagus. Nah, pemberian dari Tuhan itu mengikuti dosis yang baik daripada Tuhan. Ya. Kalau sekarang kita seolah-olah tidak bisa kemana-mana,
Mungkin ini adalah dalam rencana dosis dari Tuhan yang baik itu. Lalu yang kedua, anugerah dipakai kata dorema, tetapi bahasa Inggris memakai kata gift juga. Dorema yang sempurna. Ada yang baik, ada yang sempurna. Ada yang berkenan, yang baik dan berkenan dan sempurna. Dalam Roma 12, pemberian Allah itu ada 3, yang baik, kehendaknya Tuhan, yang berkenan, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, dorema yang sempurna datangnya dari atas. Datang dari Tuhan, datang dari Bapa. Saudara-saudara, dalam Wahyu 19, dikatakan di sana, Yerusalem baru, pengantin wanita, itu dihiasi dari atas. Maksudnya dari Tuhan. Lalu dalam surat Filipi, pasal 3 ayat 20, dikatakan, kita ini warga negara sorga. Kita ini warga negara sorga. Dari sanalah, dari atas sanalah kita menantikan pernyataan Yesus Kristus dari atas. Nikodemus bertanya tentang kelahiran baru. Apa yang dia harus perbuat supaya dia bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus berkata bahwa orang yang mau mendapat hidup yang kekal, dia harus dilahirkan kembali atau lahir baru. Bahasa Yunaninya anagenao, dilahirkan dari atas. Ya. Itu sebabnya ayat ini sangat indah. Setiap dosis yang baik dan setiap dorema yang sempurna, dikatakan di sana datangnya dari atas. Dalam Lukas 24, di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, tunggulah di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari atas. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dan 3, kalau engkau ada bersalutkan dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, untuk beberapa minggu ini, perhatian kita tercuri oleh keadaan coronavirus, oleh COVID-19. Semua di mana-mana orang bicara tentang corona. Ya. Kita tercuri. Kita bukan dilahirkan dari bumi. Kita dilahirkan dari atas. Pikiran kita pikiran yang dari Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang di sorga, bukan yang di bumi, bukan yang di dunia. Nah, saudara, tadi penyanyi-penyanyi berkata mengenai lebih dari pemenang. Itu janji yang dari atas. Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. More than conqueror. Lebih dari pemenang. Itu sebabnya dalam ayat ini indah sekali dia berkata, yang diturunkan dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang, Bapa hal-hal yang terang. Tuhan kita adalah Tuhan yang terang. Ya, bukan Tuhan yang membenci, marah, iri hati, dengki, itu hal-hal yang gelap, tetapi Bapa dari segala hal yang terang. Lalu dikatakan lebih lanjut,
Tidak ada perubahan atas bayangan karena pertukaran. Dalam bahasa Inggris, there is no variation or shadows of turning. Zaman dulu tidak ada jam, zaman dulu orang mematok tonggak di tanah. Kalau cahaya datang dari timur, bayangannya ini panjang sekali. Dia menganggap itu jam berapa. Ya, kalau naik matahari dari sini naik, bayangan tambah pendek, dan dari situlah mereka mengukur jam. Kurang lebih berapa. Tetapi pada saat dia ada persis di atas tonggak ini, maka tidak ada bayangan. Tonggak ini tidak ada bayangan. Ya, begitu dia berubah menuju ke senja, bayangan sebelah sini mulai ada lagi panjang sampai malam. Nah, di sini dikatakan Bapa segala terang, saking terangnya tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan apa? Tidak ada bayangan perubahan. Tuhan itu tidak dulu baik, sekarang tidak. Ya. Saudara diminta untuk tidak mengingat yang sudah lewat. Saudara diminta untuk memperhatikan yang akan datang. Karena yang akan datang itu dijaga, dijamin oleh Tuhan bahwa yang akan datang itu akan menjadi lebih baik dari yang sudah lewat. Itu sebabnya berbahagia pada sore hari ini kita memiliki Tuhan yang memiliki ukuran dosis memberikan obat kepada kita, memberikan dosis. Saya pernah kecil, tentu ada obat yang untuk anak kecil berbeda dosisnya untuk orang yang dewasa. Demikian juga ketika rohani kita masih anak-anak, dosis dari Tuhan berbeda dengan waktu kita dewasa. Ya, kita disiapkan dengan dewasa makanan keras, makanan yang biasa kita suka, makanan yang pedas, ya, makanan yang anak kecil tidak bisa tahan, tapi kita bisa tahan. Ya, kita bisa menikmatinya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, dosis ataupun dorema, pemberian yang sempurna, dorema, ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna, datangnya dari Tuhan. Datangnya dari sorga, datangnya dari atas. Dan itu sebabnya mari kita mendukung pemerintah. Dukunglah pemerintah kita yang sedang berusaha begitu rupa untuk meluputkan rakyatnya dari penyakit ini, wabah ini. Itu sebabnya mari kita sama-sama bersatu dengan semangat berhulupis kuntul baris. Kata mendiang Bung Karno, kita mau bersatu. Ya, bersatu. Tidak ada si A, si B, si C, bagianku, bagianmu, ini pihakku, itu pihakmu. Tidak, tapi kita semua sebagai bangsa Indonesia, mari bersatu untuk bekerja bersama-sama, menolong kepada yang patut ditolong, memberi kepada yang patut diberi, memberikan berkat kepada mereka yang dalam kekurangan. Dan kita tahu Tuhanlah yang memberi dosis itu kepada kita. Dengan mengerti ini, kita tidak akan iri hati kepada orang yang lebih kaya atau lebih berpakat dari kita. Kita tidak akan iri hati kepada orang yang lebih kecil akan merasa sombong kepada orang yang lebih kecil dari kita. Dan masih ingat itu perumpamaan talenta? Yesus memberikan beberapa talenta, yang satu 5 talenta, yang satu 2 talenta, dan yang satu 1 talenta. Yang 5 talenta mengerjakannya sehingga dia dapat keuntungan 5 talenta.
Yang 2 talenta juga mengerjakannya, dia mendapat keuntungan 2 talenta. Yang 1 iri hati mungkin, dia kubur itu talenta. Dan kalau saudara perhatikan, yang 5 dapat 5, itu artinya 100%. Yang 2 dapat 2, itu artinya 100%. Yang 1 kalau dia dapat 1 juga, itu berarti 100%. Jadi Tuhan tidak menilai berapa talentanya, tetapi dikerjakan apa tidaknya. Maka satu orang dengan orang lain, dosisnya lain. Ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pilot, ada yang jadi penumpang. Semua dosisnya lain, berlain-lainan. Ya, dan itu sebabnya sore hari ini saya mau akhiri dan saya mau doakan saudara-saudara. Dan izinkanlah saya berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dari sorga, Bapa dari segala terang. Di dalam Engkau tidak ada bayang-bayang perubahan. Engkau setia, Engkau baik, Engkau setia kepada janjimu bahwa Engkau akan bersama dengan umat-Mu sampai kesudahan alam. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar, penonton yang sedang melihat dan mendengar firman-Mu ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati jemaat mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati di ladang mereka, berkati perniagaan mereka yang berniaga dari kota ke kota, yang berjualan dari toko ke toko. Tuhan, Engkau berkati. Berkati kaum buruh, berkati kaum petani, dimanapun mereka bekerja, kebahagiaan-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jadikan kami menang dari segala masalah percobaan, karena kami memikirkan perkara-perkara yang dari atas, yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian renungan saya. Selamat ketemu sampai Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.